Yasmin. Yasmin. Kayak suara dokter. Yasmin. Yasmin. Kamu sebenarnya lagi di mana sih, Dok? Aku kangen banget sama kamu loh. Aku mikirin kamu terus tiap saat. Aku takut kamu kenapa-napa. Tolong balik, Dok. Tolong balik lagi sama aku. Halo. Halo bos, kita udah menyusuri hutan ini bos, tapi kita belum menemukan jejak apapun soal Romeo bos. Lu cari sampai ketemu. Lu susurin semua tempat dan lu pastiin itu orang masih hidup atau mati. Paham lu? Siap bos. Kami akan perluas area pencarian. Dan ini kami juga mau jalan di daerah desa-desa terpencil, di mana titik Romeo dikabarkannya menghilang. Gua mau lu gerak lebih cepat lagi dan lu laporin ke gua semuanya. Oke? Siap bos. Kamu ada di mana sekarang? Aku kangen banget sama kamu. Halo Dirga, kamu udah dapat kabar belum soal Dr. Romeo? Aku sama tim SAR masih nyisir hutan. Tapi belum ada petunjuk apapun soal Romeo. Yasmin. Nih, saya bawain buah-buahan dan juga sandwich buat kamu. Ambilin ya. Nggak usah pas, saya makan sendiri aja. Oke, gini. Saya ngerti kamu khawatir atas hilangnya Romeo. Tapi kamu gak usah khawatir karena anak buah papa saya terus berusaha mencari Romeo sampai ketemu. Bahkan mereka memperluas area pencariannya. Dan saya yakin insya Allah Romeo akan ketemu kok. Amin, Pak. Terima kasih. Pasti Romeo ketemu. Dan Romeo akan baik-baik aja. Iya, Pak. Makan dulu ya. Khawatir boleh, tapi kamu tetap harus jaga kesehatan kamu.
Jangan sampai kamu nanti jatuh sakit, pingsan kayak kemarin lagi. Ya, please. Terima kasih banyak Pak Rangga. Pak Rangga ini sebenarnya lagi sandiwara atau beneran tulus sih? Tapi gimana kalau dia beneran dalang dibalik penembakan Dr. Romeo? Rangga bener-bener pepet Yasmin terus nih. Posisi Romeo bisa dalam bahaya kalau gini caranya. Romeo harus lihat nih yang dilakuin abang angkatnya ke Yasmin. Alhamdulillah, Ibu Mas Romeo sudah mendingan. Ya Pak, syukur sekarang saya udah mulai bisa jalan sedikit demi sedikit. Pak, saya angkat telepon sebentar ya. Ya, saya juga mau ambil peran untuk gantiin perbernya Mas Romeo. Makasih Pak. Halo bro. Rom, gue lagi di kantin karyawan Cakra Dinata. Terus gimana? Lu udah lihat Yasmin belum? Keadaan dia gimana sekarang? Gue udah liat Yasmin. Gimana ya? Gue jadi sedih juga ngeliat kondisinya Yasmin. Dia hancur dan sedih banget bro, karena kehilangan lu. Dan dia juga hampir setiap hari, setiap waktu nanyain kabar soal perkembangan pencarian lu kayak gimana. Ya gue juga sedih bro. Tapi kalau tahu sendiri, gimana situasinya sekarang? Iya, tapi sayangnya si Rangga malah manfaatin situasi ini untuk menarik simpatinya Yasmin. Sesuatu apa ya? Gue udah kirim foto sama videonya Rangga. Coba lu lihat HP lu deh. Aku kangen sama kamu Yasmin. Apa mungkin karena pengen dapetin Yasmin, Rangga sampai nekat mau ngabisin lu ya, Ro? Gue juga nggak tahu bro. Tapi itu bisa jadi motif Mas Rangga mau celakain gue. Apalagi kan sebelumnya emang Mas Rangga pernah berniat untuk nyoba nyelakain gue. Tadi saya disuruh sama Pak Rangga untuk nyampurin sesuatu ke minuman dokter. Abang lu bener-bener keterlaluan. Ya tapi balik lagi, kita bisa langsung nyimpulin kalau Mas Rangga terlibat di kasus para layang ini. Bosen banget seharian di kamar. Apa aku telepon aja ya cowok aneh itu? Si Alisa nelfon gue lagi. Kira-kira dia kenapa lagi nih sekarang? Halo Nona Manis. Ada tugas apa buat saya hari ini? Gak ada. Lo gak usah kepedean gue butuh bantuan lo terus deh. Ya wajar dong gue nanya. Kan kalau misalnya lu nelpon, udah pasti butuh sesuatu kan? Enggak, gue lagi gak ada sesuatu kok. Gue cuma lagi bosan aja. Gue masih belum bebas nih. Nyokap gue masih terus ngawasin gue. Lu pengen gue bawain sesuatu nggak biar lu nggak bosen? Makasih perhatiannya. Tapi gue emang lagi gak butuh apa-apa. Gue lagi pengen ngobrol gak jelas aja. Oke. Tapi kalau misalnya lu butuh sesuatu, langsung kabarin gue ya. Emangnya lo mau ngapain? Ya gue bakal lakuin apapun lah buat lu. Thanks. Gue seneng deh punya temen aneh kayak lo. Itu komplimen atau apa ya? Tapi gue seneng juga bisa temenan sama cewek random kayak lo.
Lebay banget tuh. Ya udah, bye. Bye. Cewek random ini lucu juga ya. Dapat cewek baru kamu sekarang. Berarti duit kamu habis tuh gara-gara pacar baru kamu itu. Sampai kamu ngutang ke mafia. Kamu bobol berangkas papa. Jangan nuduh deh, Pak. Orang itu pelanggan bengkel. Lagu lama kaset baru kamu. Aku serius, Pak. Aku nggak pacaran, boro-boro mikirin cewek. Cara bayar utang aja aku masih bingung gimana caranya. Lagian bukannya papa ya, yang kerjaannya pacaran terus. Jaga ucapan kamu. Maksud kamu apa ngomong kayak begitu? Papa nggak makan dulu? Misi, Den. Iya, Bi. Ini mah Bapak semua bajunya ada bekas lipstiknya. Bekas lipstick. Bener kan? Papa kan yang pacaran terus? Tutup mulut kamu. Gak pantas kamu ngomong kayak begitu. Emang segampang itu ya, Pak? Buat lupain Mama. Kamu jangan ngomong kemana-mana ya, Nathan. Kita lagi ngebahas kelakuan kamu. Kelakuan buruk kamu. Emang itu terus kan yang dibahas? Aku, kelakuan buruk aku. Tapi Papa pernah nggak refleksi diri? Buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya, Pak. Bener kan? Kalau Mama itu ninggalin kita karena kelakuan Papa sendiri. Tutup mulut kamu! Bisanya nyakitin anaknya doang. Padahal Papa selalu bilang kalau Papa ngelakuin semuanya buat aku. Nathan! Ya, halo Ajeng. Gimana, Pras? Ada berita tentang Romeo? Belum, Ajeng. Tapi aku dan anak buahku sudah melacak soal itu. Bahkan kami sudah melacak handphone Romeo. Tapi apa? Hasilnya nihil. Kok belum sih? Ini kan udah berhari-hari, Pras. Kenapa belum ada? Kamu sabar ya, oke? Aku juga udah memperluas area pencarian. Dan aku terjun langsung lah, Ajeng. Pras, ini nggak bisa lama-lama loh. Kamu harus ingat, kita berkejaran dengan waktu. Iya, Ajeng. Kamu tenang dulu ya, Ajeng. Oke? Kita bakalan menemukan keberadaannya Romeo. Ya? Tenang, tenang, tenang. Kamu nyuruh aku tenang. Mana bisa aku tenang? Ini semua gara-gara kamu. Dan orang suruhan kamu tuh yang gak becus kerjanya. Bukannya semakin beres, ini malah semakin kacau. Gimana sih kamu nih? Ya, aku ngerti lah. Kamu marah sama aku, kamu benci sama aku. Aku minta maaf ya. Aku janji sama kamu. Aku bakalan kasih kabar baik secepatnya ke kamu. Ya? Jangan janji-janji terus. Kamu harus cepatnya menemukan Romeo. Hidup atau mati.
Kenapa nih kok mukanya gelisah banget kayak gitu? Nina ngapain tiba-tiba datang ke sini? Jangan-jangan dia mendengarkan pembicaraan aku dengan Pras. Aduh, Bu Ajeng yang terhormat, mukanya nggak usah cemas banget kayak gitu dong. Apa jangan-jangan ada dosa besar yang lagi diumpetin ya? Ya kan, pasti kan? Gak usah sok ikut campur. Kamu ada di sini karena suami saya. Kamu tahu kan siapa saya? Jangan macem-macem sama saya, atau kamu akan menyesal. Oma kenapa? Oma gak kenapa-napa. Kamu lagi ngapain? Kayla lagi main petak umpet sama Sus. Oh, lagi main petak umpet. Ya udah, lanjutin main petak umpetnya ya. Oma ke kamar. Oke sayang? Ya Oma. Mainnya hati-hati ya sama susternya ya. Umpet. Sus cari nanti. Umpet. 1, 2, 3, 4. Keselin banget sih. Semua yang aku rencanakan selalu aja gagal. Gagal terus. Aku harus bisa menemukan perempuan yang kenal dengan Rati. Dan sekarang, aduh harus membereskan di urusan Romeo. Kalau begini terus bisa pecah nih kepala, bisa pecah. Itu lagi tuh perempuan, nambah masalah. Sekarang dia ada tinggal di sini. Lihat aja. Kamu pikir bisa enak tinggal di sini? Aku akan bikin hidup kamu seperti neraka. Mbak Lisa mana? Kok belum datang juga? Gimana kondisi sekarang kamu ya, Dok? Aku kangen sekali sama kamu. Aku akan kirim voice note juga. Siapa tahu kamu bisa dengar ketika kamu udah nemu handphone kamu. Dok, aku udah dengerin voice note dari kamu. Ternyata itu ungkapan yang mau kamu sampaikan sama aku di Paralayang. Semoga kamu tahu, Dok, kalau aku juga punya perasaan yang sama sama kamu. Dan itu juga udah aku pendam sejak lama. Ternyata selama ini aku gak salah sangka, aku pikir aku GR. Kamu memang beneran jatuh cinta sama aku. Tolong cepetan pulang, Dok. Aku kangen sekali sama kamu. Dan aku mau ngomong sama kamu secara langsung. Kalau aku juga jatuh cinta sama kamu dan aku juga sayang sama kamu, Dok. Tolong pulang, Romeo. Bete banget gua sendirian gak ada kerjaan.
Gue mau telepon sama Yasmin juga gak mungkin. Gue baca berita aja deh. Gue juga pengen tahu udah seberapa jauh berita soal kehilangan gue. Siapa tahu gue bisa dapat petunjuk. Chat dari Yasmin. Dok, aku udah dengerin voice note dari kamu. Ternyata itu ungkapan yang mau kamu sampaikan sama aku di Paralayang. Semoga kamu tahu, Dok, kalau aku juga punya perasaan yang sama kamu. Dan itu juga udah aku pendam sejak lama. Ternyata selama ini aku gak salah sangka, aku pikir aku GR. Kamu memang beneran jatuh cinta sama aku. Tolong cepetan pulang dong. Aku kangen sekali sama kamu. Dan aku mau ngomong sama kamu secara langsung. Kalau aku juga jatuh cinta sama kamu dan aku juga sayang sama kamu dong. Tolong pulang, Romeo. Ternyata Yasmin juga cinta sama aku. Gawat. Yasmin pasti tahu gue udah denger voice note dari dia. Aduh. Gue kan berniat mau baca berita, kenapa malah buka chat? Ini salah gue juga sih. Padahal Dirga udah ingetin gue. Checklist 2. Apa dokter udah... Apa handphone dokter udah ketemu? Dan dokter udah dengerin voice note aku? Aku harus telepon. Angkat dong, angkat dokter. Kok nggak aktif? Aku coba lagi ya. Maafin aku Yasmin. Aku nggak bisa jawab telepon dari kamu sekarang. Ya ampun, Dok, kamu di mana? Dokter. Maafin aku Yasmin. Untuk sementara waktu, kita belum bisa berkomunikasi. Pak Gino? Pak Gino lagi sakit? Oh, enggak Bu, saya nggak sakit. Oh, jadi Bu Siti yang sakit? Ah, bukan. Ini obat untuk... Untuk siapa, Pak? Untuk saudara saya, Bu, buat perut dan nyeri. Di mana saudaranya Pak Gino? Saudara saya tinggal di rumah saya. Mari Bu, Pak, saya permisi. Iya Pak Gino. Iya Pak Gino. Kok sikap Pak Gino agak aneh ya? Mungkin Bu, ada yang disembunyikan dari Pak Gino. Bisa jadi sih. Kelihatannya di rumahnya Pak Gino memang ada tamu deh. Tadi pagi saya lihat. Pak Gino, Bu Siti, saya pergi dulu sebentar ya. Iya, Mas. Oh iya. Saya titip ini untuk beli obatnya Romeo. Baik, Mas. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Kelihatannya saudaranya dari kota deh. Biasanya Bu Siti dan Pak Gino nggak pernah punya tamu deh. Mungkin saudaranya. Yang saya heran, tapi saudaranya tuh gak kelihatan sakit loh. Ya udahlah Bu, saya mau ke warung dulu. Oh, ya udah, kita juga lagi ada urusan. Ayo Bu.
Ngapain sih kita harus nyari di desa terpencil kayak gini? Ini desa terdekat dari titik ditemukannya para layang Dr. Romeo. Ngerti gak sih lu? Oh, lagian kita tuh di sini cari informasi. Siapa tahu ada warga sekitar yang lihat atau ngebawa Dr. Romeo ke sini, ya kan? Kalian gak usah banyak ngomong. Sekarang kita berpencar. Siap. Siap. Lu ikut gua. Oke. Ngapain bengong? Ayo jalan. Jangan-jangan handphone dokter ditemuin sama orang. Terus ada orang lain yang lagi ngeliat handphone dokter, terus dia buka voice note-nya. Aku harus lacak handphone dokter. Ya, aku harus lacak. Yang bisa bantuin aku cuma Dirga. Aku harus telepon dia. Aku harus ngabarin. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Dirga kok nggak aktif? Aku coba chat kali ya. Juga checklist 1. Dirga kenapa ya? Apa aku ke rumah dia aja? Beli keperluan apa lagi? Udah ini aja bang. Oh iya. Permisi Pak. Iya Pak. Maaf, Bapak kenal sama orang ini nggak? Saya nggak kenal Pak. Memangnya ada apa ya? Kalau ada orang asing masuk desa ini, kami pasti tahu. Tapi Panto, memangnya di rumah Pak Gino kan ada tamu. Pak Gino kan habis dari apotik. Katanya dia habis beli obat buat saudaranya yang lagi nginep di rumahnya. Gawat. Gue harus kasih tau Romeo nih. Aduh, pakai mati segala lagi HP gue. Gue nggak ada waktu. Gue harus kasih tahu Romeo sekarang juga. Oh iya Bu, rumah Pak Gino yang dimaksud di mana ya? Dari sini Bapak lurus aja ikutin jalan. Sampai nanti ketemu rumah yang di depannya ada mobil pick up. Kalau misalnya nggak ada mobil pick up-nya, nanti Bapak bisa tanya sama warga sekitar. Kalau Bapak lagi cari rumahnya Pak Gino. Makasih ya Bu informasinya. Sama-sama Pak. Oh iya, maaf Bu. Kira-kira jauh nggak dari sini? Nggak jauh kok Pak, dekat. Tinggal lurus aja, nanti ketemu sama mobil pick up Pak. Permisi ya Bu. Pak. Sekarang emang perasaan kamu ke aku gimana? Kok kamu nanya aku sih? Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Harusnya kamu tuh udah jujur sama diri kamu sendiri, bukan nanya aku. Terus kamu minta apa? Minta aku simpan kalung ini. Simpan aja terus perasaan kamu. Sama kayak aku harus nyimpan rapat-rapat perasaan aku karena kamu gak jelas maunya apa. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu dengerin aku dulu ya. Kalau aja waktu itu aku bisa menahan diri dan gak marah-marah sama Dr. Romeo, mungkin hubunganku sama dokter akan baik-baik aja. Dia juga gak akan nekat ngajak aku main para layang, yang justru membuat aku harus kehilangan Dr. Romeo. Kamu udah pulang?
Yasmin. Pak Rangga,